kita ya. Nah, kemarin kita, sudah membahas uji hipotesis rasio likelihood ya, di mana untuk yang, kalau boleh saya bilang 2 arah ya, yang, hipotesis satunya itu, ibaratnya dia parameternya dibuat suatu nilai. Ya sehingga kalau boleh dibilang misalnya, Bu, satu arah atau 2 arah kalau dulu di Andat gitu ya. Nah dengan alfa kan ditentukan berdasarkan arah tersebut. Jadi kalau dia mengandung tanda sama dengan, berarti kan automatically h satunya itu mengandung tanda tidak sama dengan. Yang artinya kalau tidak sama dengan itu bisa dia lebih kecil atau bisa dia lebih besar. Nah sehingga yang dulu ya kita menggunakan si alfanya itu bagi 2. Nah di sini kalau kemarin kita hubungkan dengan kasus yang, uji hipotesis yang sudah kita bahas, nah itu biasanya disebut MPT ya kemarin, most powerful test disebutnya. Nah itu, bermakna tidak lain, 2 arah begitu ya untuk, pengujiannya. Oke. Baik. Maaf ini Ibu sambil ini baca informasi. Anak-anak ini sudah terlihat ya di layar masing-masing? Sudah, Bu. Ya. Baik, enggak ini barusan Ibu baca WA, kelihatannya kelas sebelah minta diundurkan ujiannya anak-anak ya. Soalnya ini, ngaruhnya ke ini juga kemarin Ibu nanya ruangan dan sebagainya agak agak repot ya kemarin. Emang tanggal 9 itu awal UAS ya anak-anak ya? Hanya Statmat ya anak-anak? Halo? Kalian udah lihat jadwal belum? UAS Statmat tanggal 9 Mei anak-anak? Baru tahu. Ah, baru tahu? Aduh, itu tuh 9 Mei loh tercantum di ininya gitu ya. Makanya kemarin, kami bingung gitu ya, kalau menyediakan ruangan dan sebagainya 9 Mei itu lumayan, soalnya 9 Mei itu awal loh dan jam 7 pagi pula. Ibu juga agak, "Waduh gimana ya?" Gitu. Itu kami lagi ini tadi kayaknya di kelas sebelah lagi ini dulu, nanya gitu ya, ketersediaan ruangan masalahnya anak-anaknya kalau udah semuanya luring ini, aduh repot sekali apalagi jumlah kelasnya besar, kalau cuma jumlah kelasnya S2 misalnya ibu ngajar S2 gampang, orang cuma bawa 20 orangnya, 20 orang mah bisa dicas gitu. Cuma kalau kalian 160, waduh lumayan itu harus dicarikan ruangannya gitu ya. Kalau enggak kami yang nyari biasanya, kami tuh dosen bisa hunting loh, hunting nyari ruangan yang nggak ada gitu, karena kadang TU tidak melakukan ya. Jadi dosennya sendiri yang nyari, "Ruangan ini kosong enggak tanggal segini, jam segini?" Waduh, ya itu ya mungkin tadi saya barusan baca WA kelas sebelah bilang minta ada penggeseran. Soalnya tanggal 9 itu awal UAS, jam 7 pagi pula kami sendiri agak bingung, gimana nyediain fotokopinya ya gitu. Karena kan semua otomatis, ITB baru berjalan tanggal 9 itu ya, karena cuti dan sebagainya. Mungkin hari nggak tahu Jumatnya udah masuk belum ya, gitu ya, pas di minggu lebaran itu. Ya nanti aja tunggu pengumuman dulu ya anak-anak. Jadi 9 Mei ya anak-anak sebetulnya jadwal UAS itu, gitu ya. Jadi Ibu menyampaikan hal pahit dulu deh 9 Mei, ya, gitu. Itu minggu pertama UAS gitu. Kalau nggak salah kemarin Ibu dengar ada yang sudah diundur kayak Alin ya, Alin tanggal berapa kemarin kata salah seorang dari kalian, tanggal 23 padahal tadinya di awal begitu ya. Oke, maaf ya ini nyambil-nyambil nih karena kami juga sambil berkoordinasi. Nah, kemarin, saya menyampaikan ya, bahwa, ada informasi berkaitan contoh ke satu yang saya berikan, bahwa, ada kasus A, B, dan C ditanyakan, nah itu apa sebetulnya yang ditanya, gitu ya. Nah, yang ditanya itu maksudnya apa, Bu? Apakah dia bertanya alfa ya, apakah dia bertanya beta, atau dia bertanya power, begitu ya. Nah itu 3 hal yang umum, kami tanyakan. Nah untuk membedakan, apakah itu nanyanya tuh alfa, atau beta, atau power begitu ya. Nah itu biasanya kita kembalikan lagi ke definisi.
ya. Apa itu definisi alfa, apa itu definisi beta, dan apa itu definisi si power, begitu ya. Nah, alfa tentu saja sudah sangat familiar ya. Jadi seperti kemarin saya ulas sedikit, kemarin kita punya 3 kasus seperti ini, ya. Ini untuk kasus diskrit, binomial, ya, di mana di kasus A Anda lihat ya, ini, pasangan calon AA, ini paslon itu pasangan calon ya. Nah, memenangkan pilkada. Jadi dia menang dengan proporsi perolehan suaranya lebih dari, 50%. Kasus B menang tapi terus berkurang begitu ya, dengan dia hanya menerima 30%, 10%, dan sebagainya. Nah, kemudian ditentukan banyak sampelnya karena ini kasus binomial ya, yaitu 15, dan kemudian daerah, RR-nya atau, daerah penolakannya, rejected region-nya, itu diberikan adalah untuk yang Y kurang dari sama dengan 2. Dan tentu saja Y ini harus didefinisikan dulu ya, apa? Yaitu di sini banyaknya sampel yang memilih paslon AA. Ya, jadi dengan kata lain, daerah penolakannya itu di sini adalah maksimal 2 begitu ya. Jadi kalau boleh dibilang kan ini Y kurang dari 2. Jadi maksimum itu 2. Jadi kalau boleh jadi dia memilih gitu ya, daerah kritis itu kan daerah penolakan ya. Nah, jadi dia hanya maksimal 2. Artinya kalau maksimal 2 dia bisa 0, bisa 1, bisa 2 karena ini, binomial gitu ya. Nah, itu yang disebut daerah, penolakan. Jadi sekitar angka itulah gitu yang nolak dari 15 sampel begitu ya. Nah, dia ingin dihitungkan si peluang, yang menolak itu adalah, berapa tadi? 0, 1, dan 2 begitu. Nah, kemarin untuk kasus 1A ya, dengan memperhatikan di sini adalah hipotesis kasusnya, bahwa di sini adalah ada kata kunci, paslon A memenangkan pilkada dengan proporsi lebih dari 50. Seperti halnya dulu anak-anak di Andat ya, kalau ada kata di dalam soalnya itu mengandung tanda ketaksamaan, dalam hal ini lebih. Nah, berarti diletakkannya di mana gitu ya, kita masih ingat itu ya. Jadi kalau, di dalam contoh kasus dia mengandung sama dengan, berarti kita letakkan di H0. Kalau dia mengandung tanda ketaksamaan lebih atau kurang, ya kita letakkan di hipotesis alternatif atau H1. Nah, maka di sinilah pertama kali kita menyalin ya, bahwa proporsi karena di sini kita simbolkan dengan P ya, yaitu proporsi yang tadi didefinisikan, itu lebih dari 0,5 ya, dan menyatakan ini paslonnya menang ya, berarti lawannya ya, biasanya saya pakainya P yang sama dengan 0,5 ya. Jadi pakai yang, boleh ya, ini kalau nggak salah di Andat ada, walaupun hipotesisnya lebih dari, H0-nya tidak harus kurang dari sama dengan ya, boleh ditulis P-nya 0,5. Nah, itu sudah menyatakan dia kalah, begitu ya. Nah, kemarin kita ternyata di sini yang ditanyakan adalah dalam kasus tadi Y itu kurang dari, sama dengan 2 ya, itu dengan kita lihat daerah, penolakannya itu ada di sebelah kiri seperti yang di warna biru ini. Dengan angka 2 ini merupakan titik kritis ya. Nah, tentu saja titik kritis ini, ya inilah yang kita sebut sebagai K yang lalu ya. Jadi yang RR sama dengan peubah acaknya kurang dari atau lebih dari terserah ya dari suatu K, tapi biasanya kurang dari ya, dari K. Nah, maka K itu adalah titik kritis. Nah, K yang sudah kita ketahui titik kritis itu biasanya bersesuaian dengan nilai alfa ya. Nah, makanya di sini, akan dicari di sini Galat tipe satunya atau alfa sesuai dengan titik kritisnya. Nah, kemarin kita peroleh ya bahwa alfa itu tadi makanya saya bilang mau ditanyanya alfa atau nanti beta, tuliskan, apa, kalimat definisinya.
Jadi bahwa alfa itu H0 ditolak padahal H0 benar. Nah, baru nanti kita terjemahkan H0 ditolak itu kayak gimana? H0 benar itu kayak gimana? Ya, sesuai dengan bunyi hipotesis yang sudah kita definisikan di nomor 2. Ini makanya saya nomor 1 ini, nomor 1 kan diketahui ya, nomor 2 baru pernyataan. Nah, baru disinilah menurut saya sesudah Anda beres, ingat bahwa alfa itu H0 ditolak padahal H0 benar. Nah, baru Anda masing-masing kritisi masing-masing sisinya, ya. Jadi kayak gini, H0 ditolak. Nah, berarti ini bermakna kita jatuh di daerah penolakan. Atau boleh dibilang nilai statistik uji ada di RR. Nah, H0 benar apa? H0 benar adalah pada saat kita memasukkan nilai P 0,5. Nah, disinilah anak-anak yang saya bilang, kenapa di sini nggak pakai tanda kurang dari Bu, gitu Pak, tapi pakai tanda sama dengan. Karena pada umumnya, eh, yang diketahui duluan H0 benar yaitu P 0,5 ini akan menjadi inputan, akan menjadi masukan buat merumus nilai yang tadi Y kurang dari 2, gitu ya. Jadi seperti di sini Y kurang dari 2 artinya bahwa P, Y sama dengan 0 bersyarat P-nya 0,5 dan seterusnya sampai 2. Sehingga bentuk jumlahannya seperti ini dan kita sudah substitusikan untuk diketahui di H0-nya benar, yaitu P-nya 0,5. Nah, kalau kita kurang dari 0,5 akan ada banyak kemungkinan atau ya anak-anak gitu ya, yang dapat kita masukkan. Jadi semacam kayak diambil maksimumnya aja sih sebetulnya 0,5 ya. Jadi artinya semua peluang alfa yang kurang dari sini ya, ini sudah merangkum nilai alfa yang ada di sini. Seperti itu ya. Nah, itu kasus ke-1 kemarin. Nah, kasus kedua ya ternyata P-nya itu menjadi, 0,3 ya. Jadi dalam arti bahwa si proporsinya itu kurang ya dari si 0,5 padahal kan tadi kita bilang 0,5 itu kayak angka menang ya, begitu. Nah, maka di sini, dituliskan adalah seperti ini, begitu ya, bahwa P lebih besar dari 0,5 itu AA yang menang, kemudian karena dia ingin semacam dicek ya, diuji, bagaimana kalau 0,3? Nah, dia diletakkan di H1 ini. Nah, perhatikan ya anak-anak, di sinilah kita lihat ya bahwa untuk di kasus 1B ini dengan mengganti peluang yang tadi 0,3 gitu dan itu titik, bisa kita letakkan di H1 ya, di mana H1 itu secara khusus didefinisikan di paling depan bisa berupa parameter yang sama dengan suatu nilai yang berbeda gitu dari yang 0,5 ya gitu. Jadi 0,5 kan tetap patokan ya bagaimanapun juga. Nah, jadi 0,3 ini yang lain gitu. Jadi pikiran saya ini nanti sampel yang lain gitu ya terkesan. Jadi kalau ada pemilihan lagi, nah itu gimana gitu kalau dia hanya 0,3 begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, maka di sini ya kita lihat bahwa apa sih yang ditanya kalau 0,3 kita sudah tahu bahwa paslon AA itu jelas kalah begitu ya. Dan kalau kita baca lagi soalnya, kok bisa sih menang tapi cuma 0,3 betul nggak anak-anak ya? Nah, itu adalah satu hal yang menurut kita kok kayak nggak wajar ya nanyanya gitu. Karena kalau alfa itu kan peluang dia masih menyalahi keputusan padahal udah tahu H0 benar gitu ya. Nah, kita bicara sesuatu yang kok bisa sih menang tapi cuma 0,3 berarti kan salah ya, ada satu hal yang salah. Nah, itulah yang membawa kenapa di sini yang ditanyanya tuh beta gitu anak-anak secara logika. Bahwa beta itu di sini adalah peluang bahwa H0 tidak ditolak, padahal H0 salah. Gitu, udah tahu salah tadi ya, karena kan dia pengennya menang gitu ya, padahal kondisinya dia hanya 0,3 ya. Nah, maka di sini kita, buka dulu definisi beta, itu lawannya dari alfa nih, Anda lihat ya, ini sangat berlawanan keduanya, tapi pun beta itu galat ya. Karena udah tahu salah, tapi diterima pula gitu ya. Nah itu, dia merupakan juga galat kedua, ya. Nah maka di sini H0 tidak ditolak, bersyarat H0 salah.
Nah, ini pun sama ya, H0 salahnya. Nah, ini kalau boleh nanti, kita pertimbangkan berarti yang selalu menjadi syarat ini diusahakan, ini adalah, selalu bernilai, apa ya, selalu bernilai sesuatu nilai lah intinya. Karena apa, mau kita substitusikan ke dalam nanti persamaan yang ada, begitu ya. Nah, maka H0 salah, ini menyatakan H1 diterima, yaitu tidak lain P sama dengan 0,3. Nah, H0 tidak ditolak, berarti H0 dengan kata lain diterima. Berarti kita harus memakai daerah penerimaan. Nah, makanya nanti saran dari Ibu kalau nanti di ujian begitu ya anak-anak preteli ya. Alfa itu apa, beta itu apa, kemudian kalau diketahui RR-nya, rejected ininya, daerahnya, nah itu sekaligus anak-anak berikan daerah penerimaannya biar nggak lupa ya dan nggak pabaliut lah nanti, aduh yang dimasukin yang mana ya. Nah, definisikan dulu, oh kalau daerah penolakannya ini berarti daerah penerimaannya itu, apa, pelengkapnya ya, komplemennya Y lebih besar dari 2. Nah, jadi seperti itu kemarin proses memasukkan, begitu ya. Nah, ini, galatnya. Nah, kemarin dari sini gitu ya. Nah, ini untuk hipotesis C sebetulnya sama dengan maaf kasus C ini sama dengan yang B ya, hanya diganti P-nya 0,1. Nah, kemarin ingin dilihat ya besar kecilnya. Nah, ini kesimpulannya saya review sedikit. Jadi nilai B ini sangat dipengaruhi oleh nilai parameter sesungguhnya. Ya, parameter sesungguhnya yang tadi ya, bahwa dia itu mendekati angka berapa. Kalau tadi misalnya P 0,5. Nah, bagaimana kalau tadi kita ubah-ubah, begitu ya? Jadi seperti di sini semakin besar selisih H1 ya dengan H0 yang tadi 0,5, jadi tadi kita coba 0,5, 0,5 lagi ya. Kemudian kita coba 0,3 dan menjadi 0,1 gitu ya. Nah, maka di sini terdapat pola, maka semakin kecil peluang untuk gagal menolak H0 gitu ya. Nah, itu dilihat dari tadi ya perubahan nilai P yang makin lebar, nah betanya itu semakin seperti apa. Nah, kemudian di sini ya, daerah kritis RR ini ya ternyata penentuan Y kurang dari K itu memang hanya efektif atau mencerminkan, si peluang si alfa tadi, Galat tipe 1 ya, tetapi tidak terlalu berpengaruh gitu untuk perubahan si beta itu. Nah, itu wajar ya karena kemarin saya menyampaikan bahwa nilai K ini nanti yang 2 ini memang diperoleh dari nilai alfa yang ada. Jadi K-nya bisa kita tentukan ya dengan nilai alfanya, begitu. Ya, dan yang lain pun ini Anda bisa baca ya, kemarin seperti yang kita bahas. Sekarang kita masuk ke studi kasus kedua. Nah, ini kita lihat dulu jenis peubah acaknya ya. Nah, di sebuah mesin di pabrik ini harus diperbaiki jika telah memproduksi lebih dari 10% barang cacat dari barang yang diproduksi dalam sehari. Nah, sampel acak dari 100 barang produksi hari ini memuat 15 barang yang cacat. Nah, ini masih kasus semacam cacat dan tidak ya, kalau kita lihat diskrit ya, anak-anak ya, begitu. Tapi di sini hati-hati sudah ada, angka 100 melebihi dari angka, 20 atau 30 ya secara limit biasanya ya. Dan supervisor menyatakan bahwa mesin itu harus diperbaiki, begitu. Nah, gunakan taraf signifikansi alfa 0,01. Nah, apakah sampel yang digunakan itu mendukung keputusan? Keputusan apa? Keputusan bahwa mesin itu harus diperbaiki. Artinya kalau diperbaiki kan berarti cacatnya itu semacam sudah melebihi, begitu ya, dari ketentuan yang ada. Nah, sekarang ini kok udah kasus kedua, mana langsung kasus ketiga ya. Kasus keduanya mana jawabannya ya anak-anak, nanti dulu ya. Nah sekarang, kasus ketiga dulu ya, kita baca dulu bersama-sama. Nah di sini seorang direktur bertanggung jawab atas penjualan perusahaan elektronik, ini mengklaim bahwa karyawan penjualan rata-ratanya tidak lebih dari 15 kontak penjualan per minggu.
Nah, tentu saja angka 15 ini menjadi, standar ya informasi, oh bahwa rata-rata tuh 15 buah lah gitu ya, atau 15 penawaran ya. Nah di sini tentu saja sebagai seorang direktur, ya dia ingin meningkatkan dong ya angka ini gitu. Nah, maka dia melakukan jadi 15 kontak ini kan udah yang lalu ya, jadi misalnya dia dapat informasi penjualan tahun lalu, nah itu 15 kontak. Nah, untuk memeriksa begitu ya, apakah misalnya 15 kontak ini bisa kita tingkatkan atau seperti apa. Nah, dia bisa memeriksa klaimnya. Nah, caranya adalah dia pilih sampel. Nah, disinilah ya anak-anak. Nah, sampel ini kan dipilih dari yang sebelumnya. Bisa juga dia sudah nambah karyawan yang baru ya. Jadi ini sudah hal yang barulah seperti saya ingin menguji nilai seperti kemarin. Nah, 36 diambil ya secara acak. Nah, kalau kita lihat 36 udah lumayan lebih ya anak-anak ya dari angka 30. Jadi dalam benak kita, waduh ini harus pakai normal nanti begitu ya. Itu satu. Nah, kemudian banyaknya kontak yang dibuat masing-masing dicatat untuk 1 minggu yang dipilih secara acak. Nah, di sini rataan dan variansi dari 36 pengukuran, artinya rataan dan variansi ini sampel ya, anak-anak. Ya, jadi dia diperoleh dari hasil perhitungan dari 36 itu. Nah, jadi kayak ditanya lah ya, "Karyawan satu, kamu berapa minggu ini?" "Oh, saya cuma 20 Pak." Nah, yang satu lagi, "Cuma 2 Pak." Dan seterusnya. Nah, dari data-data 36 biji itu kita hitung rataan dan variansinya. Nah, dihasilkan ternyata rata-ratanya itu 17 dan variansinya itu 9. Jadi kalau variansinya itu 9, berarti standar deviasinya 3, berarti 3 sebagian besar karyawan itu, selisihnya 3 ya, dari 17 ini numpuknya banyaknya di 17. Jadi antara 14 ya, sampai 17 tambah 3, 20. Jadi antara 14 sampai 20. Ya lumayan lah ya, gitu ya. Kalau per minggu berarti 5 hari kerja, 20 bagi 5, berarti sehari harus nawarin 4 gitu ya. Gitu, kebayangnya kalau sales nih, gitu ya. Nah, apakah bukti yang tadi diperoleh dari pengukuran sampel 36 itu bertentangan enggak ya dengan klaim ya, yang direktur ingin tetapkan, yaitu dia, ingin meningkatkan begitu ya, dari 15 tersebut. Nah, yang B, nah ini direktur ingin menguji hipotesis. H0-nya itu 15 ya, H1-nya 16 gitu. Jadi barangkali di sini kalau, boleh dibilang dia ingin ya di H1-nya itu nguji, "Ah, aku coba deh 16, gimana nih?" Gitu ya. Nah, dia mencari di sini Galat tipe 2 atau beta untuk uji ini. Jadi A sama B 2 kasus yang berbeda ya. Jadi kalau B tadi ditetapkan gitu ya, pokoknya saya pengen 16 nih, 16 ini bisa nggak gitu ya. Nah, kalau yang di atas ini lebih general gitu ya, tidak ditentukan H1-nya rata-ratanya harus berapa kontak. Nah, di 2A di sini tentu saja kita harus membuat dulu pertama uji hipotesisnya. Ya, bahwa nomor satu itu kita harus menuliskan bahwa tadi diketahui dari, apa, yang ada bahwa angka 15 itu menjadi informasi sebelumnya yang biasanya kita taruh di H0. Nah, H1-nya bagaimana? Nah, H1-nya dengan kata lain bahwa tentu saja dia ingin meningkatkan angka ini ya, 15, tapi nggak tahu berapa gitu, belum ada bayangan. Nah, maka di sini hipotesis satunya adalah mu lebih besar dari 15. Nah, ini menyatakan uji satu arah begitu ya. Karena H1-nya hanya ke angka lebih ya dari si 15 ini ke kanan. Jadi dia satu arah. Nah, kita ingin mengetahui di sini untuk M cukup besar, rataan sampel Y itu dapat didekati dengan distribusi normal. Ya. Nah, kenapa dengan distribusi normal? Karena tadi kita sudah melihat banyaknya sampel yang ada itu adalah sebanyak 36. Ya, jadi otomatis di sini kita akan,
semacam membentuk statistik ujinya adalah statistik uji Z. Di mana Z itu adalah normal standar. Normal standar yaitu dengan mengurangi rata-ratanya itu dengan, mu-nya, lalu dibagi dengan standar deviasinya, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, Y bar ini adalah nanti dari informasi sampelnya, begitu ya. Mu nol ini adalah rata-rata yang diketahui dan sigma Y barnya ini juga dari yang, ini ya, bahwa sigma dari Y bar itu adalah sigma per akar R. Nah, yang ini statistik ujinya ya, nanti akan kita substitusikan. Yang ketiga itu adalah titik kritis, yaitu adalah Z tabel. Nah, titik kritis ini gitu ya, kalau di dalam pembahasan kita kali ini akan kita masukkan ke dalam bentuk himpunan yang RR, cara menuliskannya ya. Nah, kalau dulu mah kan udah aja Z tabel ya udah, Bu, Z tabelnya ingin alfa per 2, kan biasanya Z dari 0,05. Kenapa nggak dibagi 2, Bu? Nggak kurang dari lebih dari karena tadi ini ya, uji satu arah. Ya, jadi di sini Z 0,05 tidak lain adalah 1,645. Begitu ya. Nah, disinilah ini yang disebut sebagai titik kritisnya, begitu ya. Nah, kemudian di sini ya, sehingga nilai observasi dari statistik uji dilanjutkan dapat kita masukkan karena mau kita bandingkan. Nah, Z-nya itu Y bar tadi kita peroleh adalah 17, mu-nya itu 15, S-nya itu akar dari 9 yaitu 3, dibagi dengan sampelnya akar N itu adalah 36, gitu ya. Nah, itu tidak lain adalah sama dengan 4, begitu ya. Nah, karena di sini nilai observasi Z yaitu adalah 4, berada pada daerah penolakan. Karena apa? Tadi batas minimal kritisnya adalah 1,645. Ya, gitu. Karena di sini daerah penolakan atau RR tadi begitu ya. Ini kan daerah penolakan ya. Jadi bahwa kalau ditolak itu kalau si Z-nya itu lebih dari nilai titik kritisnya. Ya, jadi hati-hati menuliskan ini tidak selalu ininya tanda kurang ya, anak-anak, tetapi kita juga berpikir bahwa oh daerah penolakan itu kalau dia lebih dari suatu titik kritis di sini. Maka di sini Z lebih besar dibandingkan Z 0,05 atau 1,645. Dari mana ya? Dari tabel ya. Nah, maka anda perhatikan ya, dengan angka yang hitungnya itu adalah 4, di mana 4 jatuh lebih dari 1,645, ya jelas ya H0 ini ditolak. Ya, jadi kesimpulan secara non matematisnya penjelasannya adalah jadi dengan alfa 5% itu cukup ya bukti gitu ya untuk menunjukkan bahwa klaim direktur tidak benar. Dan rata-rata banyaknya kontak penjualan itu melebihi dari angka 15. Begitu ya, karena tadi H0 ditolak, artinya H1 kita diterima ya bahwa dia melebihi dari angka 15 tersebut, begitu. Sebentar ya anak-anak, 2 menit.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini, tadi seperti itu ya. Nah, bagaimana kita untuk menjawab yang, di kasus 2B, di mana di sini kalau kita lihat hipotesis satunya ya, itu dia ditentukan bahwa mu-nya itu adalah 16 ya. Nah, maka di sini ya, Bu. kita lihat nih di bagian, 2B-nya begitu ya. Nah, di sini, kita harus menentukan dulu intinya adalah seperti biasa daerah, penolakannya ya, pada umumnya seperti itu. Nah, di sini kita ketahui dulu dengan N36, kemudian Y barnya itu adalah 17 dan S, kuadratnya itu adalah 9. Nah, maka pertama ya, langkah pertama Anda bisa menentukan dulu di sini hipotesisnya, yaitu bahwa di hipotesis nolnya itu mu-nya sama dengan 15 dan H1-nya itu sama dengan 16. Nah, ini diperbolehkan saya bilang ya, karena ini merupakan bentuk khusus, jadi parameternya sudah ditentukan untuk nilai tertentu. Sesudah kita menentukan hipotesisnya, pernyataan hipotesis, nah kita bisa menentukan daerah penolakannya atau di sini disebut sebagai RR. Nah, di mana RR dapat kita tuliskan secara umum adalah bentuknya seperti ini ya, yaitu bahwa dia adalah Y bar ya, kurang dari suatu K bintang. Nah, tadi berdasarkan yang sebelumnya bahwa, dia mengandung kesamaan pada suatu nilai batas K bintang tertentu. Nah, dengan alfa sebesar 5% begitu ya. Nah, kita sudah menentukan bahwa tadi nilai dari, apa itu, titik kritisnya itu adalah 1,645. Jadi dengan kata lain, di sini kita peroleh bahwa daerah penolakannya itu adalah Z lebih besar dari 1,645. Nah, namun karena di sini kita masih dalam pembakuan Z karena kita menggunakan aproksimasi normal. Nah, pada umumnya mengacu kepada bentuk RR-nya itu adalah si Y barnya itu kurang dari berapa atau Y barnya lebih dari berapa ya. Jadi artinya kita bawa kembali nilai Z ini ya, kembali supaya kita bisa mengeluarkan nilai Y barnya. Nah, Z itu kita kembalikan kepada rumusannya yaitu Y bar kurangi mu nol dibagi dengan sigma per akar N. Nah, maka kita pindah ruaskan masing-masing sampai si Y bar ini dia hanya ada sendiri di salah satu ruas. Ya, maka kalau dilihat di sini, mu nolnya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi mu nol ditambah dengan 1,645 titik kritis ini dikalikan dengan sigma per akar N. Nah, ini adalah bentuk umum dari RR yang kita punyai. Nah, dari bentuk ini tentu saja kita mensubstitusikan bentuk mu nol pertama, kemudian sigma ya dan juga akar N. Nah, dengan mensubstitusikan ketiga nilai tersebut begitu ya. Nah, maka kita akan menjadi bentuk RR-nya itu adalah Y bar lebih besar dari ini mu nolnya itu 15 ya. Mu nolnya dari mana? Dari yang hipotesis nol ini ya. Nah, ini mu nol. Ini 15. Jadi 15 ditambah 1,645 sigmanya itu dari taksiran S kuadrat di sini. Jadi diakarkan 3 per akar 36. Nah, maka ini akan menjadi suatu bilangan tertentu yaitu di sini 15,8225 begitu. Ya. Nah, sehingga di sini kita sudah mendapatkan nilai K, sebut nilai K bintangnya dengan daerah penolakan seperti ini. Nah, langkah berikutnya maka kita dapat mendefinisikan beta
Nah, ini biasakan ya bahwa Anda menuliskan dulu ya definisi dari betanya. Bahwa beta itu adalah peluang H0 tidak ditolak padahal H0 salah. Sekarang kita perhatikan ya, bagaimana di sini berarti ada 2 pernyataan yang harus kita isikan gitu ya. Nah, bicara H0 tidak ditolak, itu biasanya kita melihat dari RR-nya ya. Jadi artinya kalau H0 tidak ditolak ya, berarti kita bicara H0 diterima begitu ya, dengan kata lain. Nah, kalau H0 salah, informasi yang ada di bersyarat ini, nah itu lihat hipotesis. Artinya kita bisa menyalin hipotesis dari H1 kita gitu ya, karena tadi H0-nya salah begitu ya. Nah, maka di sini Anda perhatikan, nah seperti yang lalu saya bilang, nah usahakan kita tuh kayak menjabarkan dulu ya. Jadi entah boleh di kotretan atau sebetulnya kalau kata saya sih ya di situ aja lah ya, kalau nanti kalian ujian luring itu kan biasanya, bikin kotretan ya, tulis aja di situ. Jadi seperti di sini nih, Ibu menuliskan, nah RR-nya itu kan daerah penolakannya, itu saat Y-bar lebih besar dari 15 sekian. Ya, seperti yang sudah kita ketahui pada pointer sebelumnya. Nah, maka ini kan daerah penolakan. Berarti kalau daerah bukan penolakan, ya dapat kita tuliskan bahwa Y-barnya itu lawan dari lebih ini, yaitu kurang dari sama dengan 15,82. Nah, itu untuk ibaratnya penjelasan dari daerah penolakan sehingga ada daerah penerimaan. Nah, kedua, dari hipotesis bahwa di sini adalah H0 salah, itu secara tidak langsung menyatakan bahwa H1 benar. Nah, H1 benar kita itu adalah mu sama dengan 16. Nah, sehingga untuk mengisi beta peluang H0 tidak ditolak H0 salah, Anda semacam tinggal mengabsen mana yang gua ambil nih, gitu ya. Jadi kalau di sini berarti H0 tidak ditolak, berarti yang kita ambil adalah yang kedua ya, yang ini. Diketahui bahwa H0 salah, nah berarti menyatakan H1-nya benar. Ya. Nah, jadi boleh dibilang bahwa di sini Y-bar kita kurang dari sama dengan 15,822 sekian, bersyarat mu kita harus 16. Nah, sekarang kita balik lagi. Tentu saja untuk menghitung peluang ini kita harus pakai statistik pivot ya. Pakai Z kah? Pakai T kah? Gitu ya, atau pakai apakah? Nah, itu artinya Y-bar ini harus kita bawa gitu ya ke suatu distribusi tertentu. Nah, berarti yang lebih tepat di sini dibawa ke distribusi normal standar, yaitu Y-barnya itu kita kurangi dengan mu. Tulis aja dulu mu. Ya, dibagi dengan sigma per akar N. Ya. Nah, artinya sebelah ruas kanannya yang 15,8 ini pun sama. Kita kurangi mu, lalu dibagi dengan sigma per akar N. Nah, pertanyaannya, syarat ini ditaruh di mana, Bu? Nah, bahwa syarat ini adalah sama dengan 16. Nah, ini akan mengganti karena bahasanya mu-nya sudah berada di bawah mu yang salah. Yang salah ya tadi ya? Maaf. Nah, salah ya, yaitu mu 16. Nah, berarti 16 ini menjadi inputan buat masukkan ke informasi yang akan ditanyakan. Nah, makanya di sini dirubah menjadi mu 1. Yaitu yang didapat dari hipotesis ke-1. Ya, maka di sini 15,8 sekian kurangi 16 dibagi 3 per akar 36. Lagi-lagi ini diperoleh dari yang sampel yang di atas ya, begitu. Nah, ini sekelompok Y-bar dikurangi mu 1 ini adalah bentuk standar. Sehingga kita tulis dia kita wakili menjadi Z. Nah, sebelah kanannya adalah
negatif 0,36. Nah, kembali ini kita, harus melihat dulu tabel, apa itu kumulatif normal standar ya. Nah, ini berarti harus ada nih nanti saya kalau ujian ya. Nah, itu adalah 0,3594 gitu ya. Nah, ilustrasinya anak-anak bahwa ya, pertama ini ada gambarnya nih yang menarik ya. Jadi bahwa, kalau kita gambarkan bahwa kita punya informasi sebelumnya itu adalah berwarna merah. Ini saya ngegambar sendiri, karena kalau di sini berarti automatically yang, eee, ini ya, yang bold ya, kurvanya yang tebal. Nah, ini adalah informasi dari yang sebelumnya. Yang Anda tahu bahwa mu-nya itu adalah 15. Ya, ini adalah klaim penjualan rata-rata yang tadi ya, si direktur itu. Nah, ini dia tahu 15 rata-ratanya. Nah, kemudian dilakukanlah ya suatu, apa tadi, pengujian ya berdasarkan sampel. Nah, di mana sampel itu, nah ini yang bayangan ini anak-anak ya, yang putus-putus, kalau di saya yang berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ini, begitu ya, atau yang putus-putus ini, nah dia adalah ingin memasukkan tadi bahwa mu-nya bergeser, mu satunya. Ya, yaitu bahwa di sini adalah 16. Nah, artinya gitu ya, dengan suatu nilai K tertentu yang tadi kita peroleh adalah 15,83. Ini dari mana? Nggak ngarang. Intinya nggak boleh ngarang ya. Berarti kita peroleh dari ya informasi yang sebelumnya mu 0 ditambah dengan dia sudah dari sampel tadi ya. Dia sudah melakukan pengujian ya, bahwa dia variansinya ada, rata-rata barunya pun ada, begitu ya. Nah, dia bergeser ya menjadi 15,83. Nah, inilah nilai K yang tadi disebut 15,83. Nah, dari ilustrasi ini kita kasih garis lurus begitu ya dari irisannya. Bu, kenapa ini gunungnya 2? Jelas lah ya. Yang satu mu 0-nya di 15, satu di 16. Dan kenapa ada 2? Tadi saya bilang, sampelnya beda. Nah, ya jadi, jangan berpikir gini ya, "Oh, saya ngujinya dari karyawan tahun 2020." Nah, terus untuk dapat, informasi bisa naik atau enggak, saya dari yang lama lagi, nggak bisa gitu ya. Itu memang 2 gunung yang beda gitu. Ya, jadi ini gunung karyawan yang tahun lalu gitu ya. Nah, ini adalah gunung karyawan yang mungkin, Bu, kalau nggak ada penambahan karyawan ya sebetulnya dia-dia lagi gitu ya. Orangnya itu lagi, tapi kan pasti adalah yang keluar, ada yang pensiun, ada yang masuk ya. Nah, maka dia berbentuk seperti gunung lagi gitu. Nah, maka dengan nilai K ini Anda perhatikan ya, dia akan menjadi nilai alfa ya. Karena melebihi ya dari K ini, yang tadi RR lebih dari K ya. Nah, maka inilah yang disebut nilai alfa. Nah, adapun nilai beta itu adalah nilai H0 itu tidak ditolak ya. Jadi kalau Anda lihat ini, lihat nih, warna abu-abunya jatuh di wilayah penerimaan. Buat siapa? Buat si sampel yang lama. Ya, begitu ya. Nah, padahal di sini makanya accepted H0. Nah, inilah beta ini menjadi luas daerah di sini, ya. Padahal tadi H0-nya salah, begitu ya. Dia ada di batas yang ini. Nah, itu perbedaannya, begitu ya, anak-anak, antara gimana sih nanti kalau Anda mau melihat hubungan antara alfa beta. Jadi kalau dilihat terkesan memang mereka tidak saling menyambung ya. Karena sangat berlawanan. Alfa itu menolak H0, H0 benar, beta menerima H0 padahal H0 salah. Jadi kalau secara lihat, secara luas irisan si, arsirannya antara abu gelap sama abu muda juga menyatakan semacam kayak tidak ada irisan ya antara alfa dan beta itu sendiri, begitu. Nah itu, cara kita mencari beta yang ditanya pada bagian yang ini ya. Galat si betanya, begitu. Oke,
Sampai sini cukup jelas nggak anak-anak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Halo? Tara, ada pertanyaan Tara? Tidak ada, Bu. Masih oke Tara? Sejauh ini masih oke. Oke. Jadi mengaplikasikan nilai beta sudah bisa dipahami ya, Tara, gimana cara ngitung betanya sekarang ya? Mudah-mudahan. Ya, ya kebayang, Bu. Rida, kebayang Rida? Rida? Mana Rida? Ya, Bu, katanya di chat. Oh, kenapa suaranya lagi ini? Ya, Bu. Mic-nya error. Nggak semua mic-nya ternyata ini ya, kayak saya juga, aduh, apa, saya ingat setahun setengah lalu laptop itu dosen diganti kan ya semuanya anak-anak. Taunya nggak tahu kenapa ini kan kadang laptop dosen mah pengen yang canggih gitu ya, padahal mah nggak harus canggih-canggih teuing gitu ya. Itu teh bisa lepas anak-anak antara keyboard sama ininya gitu ya. Tahulah biasa kalau saya ya udah tahu kan, punya anak atau apa ya, jadi kadang teh pernah lepas kebanting. Jadi baru baru aja ganti kadang kamera nggak oke tuh anak-anak, jadi kayak ada bercak-bercak gitu ya, kayaknya kena apanya mungkin ya, kebanting sekali padahal gitu ya, padahal kalau laptop yang dulu kebanting agak berkali-kali Mas itu. Ya enggak ya ini Ibu cuma cerita, jadi kadang bener ya di daring ini ya, kamera harus bagus gitu ya, kalau perlu mic ya, mic kan harus dibenerin. Pernah waktu itu saya aduh mahasiswa S2 kayaknya ya, mau seminar, untung itu semalam sebelumnya tuh kecek, suaranya tuh nggak keluar anak-anak, padahal kan mau seminar ya, gitu. Wah itu mah sampai akhirnya saya bilang, "Pinjam dulu aja lah laptop siapa, kalau enggak dia jadi 2 gitu, jadi 2 pakai HP sama pakai pakai laptop, tapi kan suka bergaung ya anak-anak ya gitu, kurang bagus. Nah itu perlu diperhatiin juga anak-anak ya, kadang yang hal-hal kayak gitu noh, kalau terusan daring kayak gini, kayak Ibu juga terlambat nih, kameranya tuh jadi jelek gitu anak-anak. Jadi, harusnya wajah Ibu cantik jadi enggak gitu ya. Dasar si Ibu gitu, enggak guyon ya anak-anak ya. Mana ada Bu, gitu. Harusnya terang jadi gelap, betul ada anak-anak karena kayaknya mungkin udah ada yang bocor ya, jadi di beberapa titik nggak bagus gitu. Kerasa sama Ibu sekarang gitu, waduh, padahal misalnya Ibu mau bikin video nih, kan ada beberapa kalau Ibu, di kuliah tertentu sih, Ibu targetkan kadang. Jadi di tahun yang lalu Ibu punya videonya, rajin karena pernah pakai Zoom ya, kalau Zoom kan enak ya, terus Ibu ngumpulin. Nah itu ada, biasanya dari beberapa mata kuliah itu setiap dosen pasti punya apa ya anak-anak, punya pilihan mata kuliah yang kita bisa memvideokan gitu ya. Jadi bener niat gitu, saya bikin bikin video gitu ya, sehingga kalau misalnya nggak bisa masuk atau apa, nah itu dikirimkan gitu ya ke anak-anak gitu. Nah itu pernah saya lakukan itu. Nah itu waktu zaman, si Zoom-nya masih bagus ya, masih bening lah gitu ya kameranya jadi, syuting tuh, rekaman gitu ya. Sendiri aja sih, kalau yang lain dosen lain kalau anak-anak kan pasti bisa membandingkan ya, "Aduh dosen ini mending ngajarnya jelek banget, yang ini, bagus banget," gitu. Betul ada beberapa dari senior saya, subhanallah sekali gitu ya, beneran syuting. Jadi di semester pendek nanti ke depan itu tuh ya, itu beneran syuting dan ITB-nya menyediakan. Menyediakan ruang yang studio gitu ya, kedap suara gimana gimana gimana, boleh syuting dosen, ditawari memang, gitu. Ya cuma kalau bahasanya kalau saya sih nggak sempet ya waktu itu misalnya beberapa tahun lalu, aduh repot ya mau, anak-anak belum dapat daycare lah, daycare juga ditutup lah gitu ya. Jadi mau menitipkan juga udah heboh sendiri lah gitu. Jadi itu bagus sekali anak-anaknya, jadi nanti anak-anak harus pikirkan ya, kayak mic gitu ya, kamera, itu harus ya, kalau bisa gitu ya, harus
harus on cam gitu. Jadi kalau nanti misalnya nih ibu nasehatin kalau lagi bimbingan tuh misalnya ya, bimbingan bukalah kameranya. Sampai ibu mah kadang suka geli sendiri ya kayak kemarin seminar, oh ini anak ibu teh wajahnya yang kayak gini, tingginya yang segini gitu ya. Oh ya ini mah gendut gening, kalau dari suaranya mah kayaknya bayangan ibu kurus gitu ya. Taunya anaknya gendut, waduh gitu. Jadi dari suara itu nggak cukup membuktikan kayak Tara, oh Tara gambarnya kayak gitu, nggak tahu kan taunya pas udah ketemu udah tambah gendut ya Tara ya? Tambah gendut, tambah kurus Tara? Gambar apa ya, Bu, maksudnya, Bu? Enggak, ini kan kamu ada profilnya nih gambarnya, oh saya tahu Tara wajahnya gitu. Nah nanti pas ketemu kan nggak tahu saya, Tara tambah gendut apa tambah kurus sekarang? Kayaknya tidak berubah, Bu, dari Oh SMP. tidak, tidak berubah ya. Soalnya Tara ngelihat gini, aduh itu Tara kayaknya sedang-sedang aja tingginya, taunya Taranya tinggi gitu kan, itu kan kalau daring mah nggak kelihatan ya, bener nggak Tara? Ya, Gitu ya, terus kalau masalah tinggi saya udah nggak tinggi-tinggi lagi, Bu. iya sih nggak akan dingin, cuma kadang pas bayangan, oh ternyata ini anaknya pendek, gendut, gitu ya, padahal bayangan saya mungkin kurus kayak artis gitu. Nah itu kan kalau daring kan nggak kelihatan ya anak-anaknya. Jadi kalau saya dulu suka ingat saya kalau saya paling takut ngajar anak tambang tuh. Jadi kalau masuk anak tambang kan saya suka ngajar andat di das di anak tambang. Pas masuk, waduh, saya bilang, "Anaknya gede semua." Saya kan kecil, badannya kecil banget lah. Saya termasuk kan dulu lahir prematur, jadi kecil aja saya tuh. Jadi pas masuk, hah, aduh, saya rasanya tenggelam di anak-anak tambang sama minyak gitu, badannya udah gede gitu ya, kayaknya mereka mah anak matematika. Sedanglah, cowok-cowoknya gede-gede kalau saya lihat, tapi kalau cewek-ceweknya ada yang sekecil kayak saya gitu ya, ada yang gendut, gede, tinggi, ada lah, ceweknya beragam gitu. Tapi kan kalau ditambang, lihat cewek aja nggak pernah ya, salah satu cewek yang dilihat adalah dosennya gitu. Jadi pas lihat, hah, si ibunya kecil banget kali mereka ya. Jadi, aduh, bener ya anak-anak ya, jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau udah gini kan, oh itu tuh kayak Aurelia, ah, di foto mah kamu teh lucu gitu ya. Nah, kalau ngelihat beneran kan nggak tahu ya Aurelia ya, gitu nggak ya? Ini si Andre nih, Andre nih serius banget wajahnya kayaknya galak gitu. Kan pas ketemu mah nggak tahu ya Andre. Terus Fauzan, nah Fauzan masih kayak bubudakeun, tahu nggak bubudakeun Fauzan? Iya, Bu, saya emang baby face, Bu. Wes, itu mau muji diri sendiri Fauzan. Enggak, Bu, kata orang-orang, Bu. Oh gitu. Ya padahal dilihat, kayak anak kecil kamu mah nggak tahu kan siapa tahu kamu jadi agak, kuliah jadi stres sekarang agak nuaan dikit kan Fauzan nggak tahu kan ya Ibu ya. Nah kayak gitulah anak-anak ya, masa kalian nggak tahu kan kalian sendiri nggak tahu kali wajah teman-temannya ya. Itu ya begitulah gitu ya kalau daring kan menarik ya jadi pas ngelihat, oh ternyata jauh beda. Fauzan dulu imut kali pas ketemu sekarang kali udah nggak imut-imut lagi. Fauzan kali udah kumisan kek, udah apa kan nggak tahu ya. Nah, kayak gitu. Ya kan kalau di sini mah karena tutup kamera semua, jadi kan nggak kelihatan cantik sama enggaknya ya, gitu. Oke, intermezzo itu anak-anak. Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami mudah-mudahan ya? Bu, izin bertanya, di Silakan. sini kita milih, new untuk H1-nya itu gimana ya, Bu? Soalnya kalau kita pilih misalnya 15,5 kan nanti betanya berubah juga ya, Bu? Betul, betul sekali. Jadi kalau dilihat di kasus ini, MIU-nya tadi, kamu mungkin tadi melihat, di sini kan MIU-nya tuh 16 ya? Tadi kan nggak ada yang nentuin 15 koma kan ya, betul nggak? Kalau 15 koma mah dari hasil hitungan, betul nggak? Iya, 16-nya dipilih sendiri ya, Bu? Nah, bagus pertanyaannya. Nah, 16-nya di mana? Kalau saya melihat soal di sini, begitu ya, anak-anak, 16 ini memang diminta 16 gitu. Di soalnya diberikan. Paham maksudnya? Oh iya, Bu. Berarti dari Nggak ditentuin sendiri. Ya, kecuali di dalam soal itu misalnya saya minta begini ya anak-anak, silakan H1-nya dipilih sesuai yang Anda mau, tapi kan intinya adalah ingin meningkatkan angka 15. Nah, mungkin nih dugaan menurut saya, kalau kamu ya ini tuh siapa tadi yang nanya, Vincent? iya, Bu. Vincent, kalau kamu nggak saya kasih bocoran H1-nya 16, kamu mau milih berapa? Pertanyaannya. Saya balik tanya dulu, Vincent mau berapa MIU? Tapi pokoknya harus lebih dari 15 ya Vincent, direkturnya pengen naik.
Sebenarnya 16 mungkin dipilih Bu, karena bilangan bulat setelah 15. Oke, kenapa enggak 17, Vincent? Karena ternyata aku sesudah mengukur 36 itu aku dapat rata-ratanya 17. Kenapa enggak berani naikin ke 17? Pertanyaan saya gitu. Boleh enggak, Vincent? Sepertinya boleh ya Bu. Sepertinya boleh ya. Benar nggak, Vincent? Jadi kalau Iya. boleh dibilang gitu, kenapa Bu, Ibu kok milih angkanya bebas? Oke, bebas gitu ya. Tapi kan intinya direktur itu pokoknya ingin meningkatkan angka ini. Terus kenapa Vincent nggak milih 20? Berani nggak 20, Vincent? Agak jauh ya Bu, sepertinya kalau 20. Takutnya nggak kena target ya, Vincent ya. Tapi Iya Bu. kalau boleh ditanya salah enggaknya, boleh nggak? Boleh nggak 20, Vincent? Sepertinya sih boleh ya Bu. Boleh aja ya. Tapi kan nanti ngaruhnya ke berapa nanti kalau misalnya itu nanyain alfa atau itu nanyain beta, besarnya gimana, terus interpretasinya gimana, gitu kan ya, Vincent ya, betul nggak? Iya Bu. Itu aja sih. Jadi balik lagi ke pertanyaan Vincent tadi, jika memang sama Ibu oleh kami tidak ditentukan bunyi hipotesis satunya dia pengen 16. Jadi kalau di sini memang saya udah khusus, yuk kita cobain deh kalau 16 gimana sih? Gitu ya. Nah, kalau di sini udah disebutkan 16, ya berarti pakai 16 ini, Vincent. Tapi andai saya cuma ngomong gini ya, direktur ingin menguji hipotesis H0-nya 15. Nah, H1-nya nggak disebutin. Nah, menurut saya itu di kasus yang A gitu loh. Gitu ya. Jadi bahwa ingin ada bukti gitu ya tentang klaim direktur. Klaimnya apa sih bunyi klaimnya? Nah, ini ya. Tidak lebih ya 15 ini ya. Jadi klaim direkturnya yang 15-nya sebetulnya. Nah, tentu saja kan ya pasti dia ingin meningkatkan angka ini. Nah, ini masuk ke dalam ranah yang A ini, hipotesis yang dia berupa selang. Karena saya nggak nentuin ya angkanya berapa. Nah, itu biasanya masuk ke memang ranah si alfa ya gitu. Tapi baik alfa atau beta bisa dihitung ya oleh kasus B. Jadi kalau boleh dibilang di sini, nih Anda bisa nambahi di 2B ini. Kan kebetulan di 2B ini memang yang saya tanya maaf beta ya, yang saya tanya ya gitu. Nah, Bu, boleh nggak kalau saya nanya alfa? Mangga silakan. Nah, ini kan dengan gambar kayak gini nih, saya ingin tahu coba kerjain alfanya ya gitu. Tapi di bawah yang tadi hipotesis 16 ini. Ngaruh nggak kira-kira? Gitu ya. Apakah dipakai enggak gitu ya? Atau kayak tadi aja udah alfanya kan kita tadi dapat maaf. Mana alfanya? Nah, ini 5% ya. Ini 5% 0,05. Nah, segini. Nah, yang ini 0,35. Nah, apakah itu? Gitu. Nah, ini bagus banget ya menurut Ibu. Coba cari alfanya juga. Jadi kan boleh aja Ibu nanya gini, tentukan gala tipe 1 alfa dan gala tipe 2 beta. Bisa begitu. Ya, jadi di sini tentukan juga menurut Ibu alfanya bisa ya kalian tentukan. Nah, berapa? Nah, betanya berapa untuk di bawah hipotesis ini. Nah, barulah nanti ini keluar ya. Nah, ini Ibu juga nggak ngitung nih sebetulnya. Coba tolong dicek nanti sama kalian ya. Alfanya berapa? Nanti Rabu kasih tahu ya ke Ibu. Nah, ini Bu alfanya sekitar segini Bu. Nah, ini Ibu juga penasaran nih. Ini seluas gini teh yang mana? Apakah alfa yang lama gitu? Yang ini 5% ini ya kayaknya anak-anak ya. 5% ya ini ya. Karena dia udah ditentukan gitu ya. Nah, ini 5% ini. Yang ini 36% ini di sini. Ya, jadi wajar ya beda jauh seperti ini dan ini gambarnya kecil, yang ini gambarnya besar. Gitu. Ya nggak usah dicari ya, sorry ya. Itu udah ada alfanya ya 5%, tapi di situ ya dari definisi tadi begitu. Itu Vincent. Coba Vincent dilanjutkan lagi discuss-nya. Iya sudah menjawab Bu. Mm-mm. Ya, terima kasih Bu. Sekarang Ibu boleh nggak balik tanya? Kenapa di sini teh pakai Z? Ada yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Halo, halo. Kenapa pakai Z? Gitu. Halo, anak-anak. Hey. Kenapa pakai Z? Halo, tidak pakai T maksud Ibu? Kalau Normal baku apa? Karena normal baku, iya. Jadi makanya nggak pakai T gitu, Tara? Ya mungkin karena itu yang biasa dipakai Kak. Oke. karena Ya. 'sigma-nya diketahui,
Sigmanya diketahui gitu? Mana? Tapi nggak ada ya? Nggak tahu deh. Ibu juga agak penasaran tadi. Kan sigmanya dari sampel ya nih. Jadi sigmanya udah S Oh, sebetulnya. Ya betul nggak? Ya. iya. Iya, jadi lebih ke arah mana ini? Jadi lebih ke arah tara ya kalau kata Ibu, karena kita mau membakukan. Karena apa membakukannya? Ini nih, N-nya cukup besar. Ya, Oh, Okta, betul nggak? oh iya betul Bu. Karena tadi di otak Ibu gini juga, Ibu agak penasaran kan, Ibu juga pasti sambil mikir ya, ini kenapa Z sih? Padahal kan di sini sigmanya nanti dimasukin S juga, betul nggak? Padahal definisi ini biasanya adalah untuk yang T hitung, betul nggak, Okta ya? Iya Bu. Ya, gitu ya. Jadi lebih ke memang arah ini mau membakukan ya anak-anak, makanya tetap pakai Z gitu. Kalau Ibu sih berpendapat ya, karena kan ini dari buku juga ya. Jadi kadang kita juga mikir, bentar kenapa sih dia nggak T gitu ya. Nah dia dari Z ini. Kenapa? Karena ya di sini ya, nah ini kita mengetahui N itu cukup besar. Makanya memang mau kita hampiri ya si peubah acak itu dengan kita normal bakukan ya. Yaitu di sini definisinya jelas Z besarnya ya, kita kurangi dengan mu0 dibagi dengan sigma Y bar, karena kita mau membakukan Y barnya, kan ngomongnya juga rata-rata. Kita bicara makhluk rata-rata bukan makhluk Y ya. Ingat, kenapa kok Bu di sini pakai Y bar sih Ibu? Soalnya tadi direkturnya ngomongnya rata-rata penjualan. Jadi udah bicara di makhluk Y bar, bukan di makhluk Y lagi. Begitu anak-anak. Nah, makanya di sini mu-nya mu Y bar, sigmanya sigma Y bar. Nah, di mana mu Y bar itu mu itu sendiri, alhamdulillah ya, syukurnya gitu, tidak mu kurangi sesuatu atau bagi sesuatu. Nah, cuma ini yang perlu diperhatikan. Sigma dari Y barnya adalah sigma per akar N. Dari mana, Bu? Waduh. Nah, kalau ngomong gini harus buka-buka lagi statmat sebelum kemarin UTS ya, anak-anak ya, yaitu yang rataan dan variansi sampel ya, yang dibagi dengan akar N ya. Nah, makanya di sana ya. Nah, karena sigmanya ini tidak diketahui gitu ya, tapi kita punya informasi dari sampel, nah makanya di sini ditambahin S-nya. Tapi kita tetap bicara Z baku ya, gitu. Ya, itu Okta, karena pernah dulu ada yang nanya, saya ingat, "Bu, kenapa Ibu nggak T?" Kan itu nggak diketahui, Bu. Kok tetap Ibu pakai Z? Gitu. Ya, jadi di sini lebih memang membawa ranah ke menggunakan hampiran normal, begitu ya. Itu perbedaannya. Oke, ya. Itu dulu barangkali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya ya. Jadi di sini ada istilah uniformly most powerful test ya, atau disingkat nanti UMPT. Nah, sebetulnya UMPT ini adalah hal khusus ya kalau Ibu bilang dari bentuk most powerful test atau MPT. Nah, yang lalu-lalu yang kita bahas MPT. Kenapa? Karena H0 kita itu parameternya sama dengan 2 ya. Nah, di H1-nya parameter kita sama dengan nilai yang lain. Jadi kalau kita mau pakai contoh yang tadi, contoh kasus yang B ya, yang B itu, nah itu adalah MPT ya, bahwa mu-nya 15, yang H1-nya mu-nya 16. Nah, kita bisa membentuk ya UMPT jika kita hipotesis ke-1-nya satu sisi dari nilai yang ditetapkan. Jadi tetap nilainya mah baru ya anak-anak, yaitu 1 nilai 16 yang tadilah kalau di contoh sebelumnya. Nah, itu kita menentukan dia mungkin masih bisa kurang atau dia mungkin masih bisa lebih begitu ya dari angka 16 tersebut. Nah, maka di sini secara umum gitu ya, UMPT ini secara hipotesis bisa anak-anak tulis sebagai 2 baris ini. Ya, bahwa H0-nya mah nggak ada masalah, dia sama dengan θ 0. Nah, hipotesis satunya Anda perhatikan tidak bergantung pada θ 0 lagi, melainkan oleh θ alfa itu sendiri. Nah, karena kita pernah membahas tentang definisi power, jadi kita ingin mengecek seberapa powerkah θ 0 atau seberapa powerkah θ alfa tandingan θ 0 tersebut. Nah, maka uji
UMPT ini bisa merupakan suatu uji yang memaksimumkan power ya, kuasa satu sisi gitu ya. Jadi manfaat lainnya adalah kita bisa mencari tadi ya, pertama power, seberapa, besar ya power dari si theta alpha tersebut. Nah, di sini langsung saja ke contohnya begitu ya untuk distribusi kontinu normal. Misalkan dipunyai sini sampel acak Y1 sampai YN dari distribusi normal rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat. Nah, dengan mu-nya tidak diketahui dan sigma kuadratnya itu diketahui gitu ya. Jadi nah di sini ada bahasa dia diketahui ya sigma kuadratnya. Nah, maka di sini yang diuji jelas rata-ratanya karena mu-nya di sini tidak diketahui ya. Nah, hipotesisnya di sini H0-nya itu adalah mu sama dengan mu0 dan H1-nya itu adalah mu lebih besar dibandingkan mu alfa gitu ya. Jadi di sini ditentukan salah satu sisi yaitu saya ingin lebih. Nah, cari biasanya begitu ya, UMPT dengan suatu alfa. Nah, sebetulnya apa sih? Nah, ini biasanya mengarah ke arah kembali ke arah daerah penolakannya ya untuk suatu nilai alfa. Intinya sebetulnya itu. Nah, maka kita susun dulu ya seperti halnya prosedur. Pertama tentukan dulu rumusan hipotesisnya seperti ini dituliskan. Nah, kedua, tentu saja untuk kita melihat tadi, statistik ujinya begitu ya. Nah, kita tentukan dulu di sini Y, ya, itu berdistribusi normal, rata-ratanya mu sigma kuadrat. Nah, maka kita punya fungsi peluang, fungsi kepadatan peluang. Kenapa, Bu? Karena ini akan kita tentukan nanti untuk menghitung, baik alfa, baik beta, itu kan butuh peluang Y kurang dari atau Y lebih dari sesuatu. Nah, itu biasanya menyatakan fungsi peluang. Karena namanya peluang dari Y sama dengan sesuatu ya fungsi peluang itu sendiri ya. Nah, maka di sini fungsi peluang Y bersyarat mu ya untuk parameter yang tadi mau kita taksir, kita uji. Nah, dia akan menjadi 1 sigma akar 2 pi E pangkat min setengah Y min mu per sigma dikuadratkan. Ya, ini sudah umum ya, kita harus sudah mengingat ini. Nah, kemudian kita bangun di sini fungsi likelihood-nya. Ya, kenapa? Karena nanti kita akan butuh selisih ya dari L, fungsi likelihood mu0 dibagi mu A-nya, kurang dari K. Nah, ini adalah dari bunyi definisi uji rasio likelihood-nya. Yang dimana K ini titik kritis tergantung dari alfa tertentu. Nah, maka L dari mu itu adalah perkalian. Di sini Anda perhatikan dari FYI-nya. Nah, perkalian dari bagian yang di depan ini tentu saja sebanyak N kali menjadi pangkat N. Nih, pangkat N. Dan eksponennya, pangkatnya menjadi suatu jumlahan. Karena eksponennya dikalikan semuanya. Ya, menjadi seperti ini. Nah, berdasarkan lemma Newman-Pearson, ya, Anda lihat lagi bunyi lemma sebelumnya, bahwa MPT untuk hipotesis H0 yang bentuknya seperti ini adalah seperti ini. Ya, itu bunyi lemma Newman-Pearson-nya. Nah, sehingga kita substitusikan yuk. Apa itu L mu 0-nya dan apa itu L mu A-nya. Nah, karena di atas bentuk fungsi likelihood-nya itu adalah L mu, mu-nya dalam bentuk umum. Nah, maka di sini dengan kita mengganti L mu 0 artinya mengganti mu-nya dengan mu 0. Begitupun dengan mu A yang di bagian bawah kita ganti mu-nya dengan mu A. Nah, sehingga terbentuk seperti ini yang berwarna merah ya dengan sigma-nya diketahui. Jadi artinya kalau sigma-nya diketahui dia fix sebagai suatu konstanta. Nah, makanya di sini pertama Anda bisa mencoret faktor yang sama ya, yaitu yang di bagian depan. Nah, sehingga terbentuk E pangkat min sekian dibagi ya dengan E pangkat min sekian. Nah, E
bentuk E ini kalau dibagi berarti kan pangkatnya tinggal kita balik ya. Menjadi di sini perkalian dari E pangkat yang plus di sini berubah. Nah, karena sama-sama E, maka pangkatnya tinggal kita satukan saja menjadi bentuk seperti ini. Ya, jadi ini tinggal min setengah dari YI yang dikurangi mu 0 ditambah dengan bagian yang bawah, yaitu setengah dikalikan yang jumlahan YI min mu A. Ya, jadi seperti ini. Nah, ada unsur yang sama bisa Anda keluarkan ya. Nah, di sini kita pakai prinsip ini ya supaya kita bisa melihat bentuk yang di dalam pangkatnya. Nah, ini kita lonkan. Jadi mainnya di bawah nilai ln K ini. Karena intinya apa? Dari sini, dari ruas yang sebelah kiri panjang ini nanti harus keluar ya. Harus keluar apanya? Y-nya sama dengan sekian gitu ya. Nah, padahal kan ruas sebelah kirinya masih rumit banget gitu bentuknya. Nah, kita lonkan kedua ruas, maka ln dari E ini tinggal yang hanya di dalamnya aja, yang sebelah kanan menjadi ln K. Nah, karena di sini sigma kuadrat itu konstanta, karena diketahui, nah maka bisa kita keluarkan min setengah 2 sigma kuadrat. Menyisakan tinggal bagian yang pembilangnya, ya masing-masing yang di atas. Nah, kalau saya mau jabarkan menjadi begini, YI kuadrat min 2 YI mu 0 ditambah mu 0 kuadrat. Begitupun sama dengan mu A-nya. Nah, lanjut ya. Nah, bagaimana ini? Nah, ini saya anak-anak dijabarkan ya. Dijabarkan masing-masing ini ya. Nih, yang bagian ini ya, dikeluarkan sumnya ya. Jadi seperti di sini sigma YI, mana sigma YI-nya? Hilang ya anak-anak ya. Nah, sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat. Nah, berarti ini nanti saling menghilangkan ya. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, sehingga makanya di sini YI-nya udah nggak tampak ya. Jadi dia yang ada menjadi di sini min 2 mu 0 sigma YI ditambah 2 mu A sigma YI ditambah bagian yang suku terakhirnya yaitu N mu 0 kuadrat min N mu A kuadrat. Sana masih ln K. Nah, karena nanti ujungnya aku pengen Y barnya yang keluar, usir-usirin ya anak-anak ya. Kan ini nanti ruas sebelah kanan menjadi K aksen ya. Nah ini K aksen. Dia pengen K aksen atau K bintang terserah dirimu ya. Nah ini pengen begini. Jadi gimana caranya Y bar itu sendiri. Nah makanya kalau di distribusi normal agak keringetan gitu ya sedikit. Aduh ini gimana ngeluarinnya. Nah pertama berarti min 1/2 sigma kuadratnya bisa kita usir tuh ke ruas sebelah sana. Nah, gara-gara diusir, artinya kan kita mengalihkan dengan negatif. Tanda ini berubah, lihat anak-anak. Nah, ini nggak boleh jorok juga nih anak-anak ya. Ini tandanya kurang, dia menjadi lebih. Karena kita kalikan dengan min lah artinya ya. Kita balik begitu. Nah, kemudian di sini saya kumpulkan yang mengandung sigma, yang mengandung n gitu ya. Sigma YI-nya saya keluarkan di sini, maka tersisa 2 mu A kurangi 2 mu 0. Nah ini, 2-nya saya keluarkan lagi. Nah kemudian n-nya pun sama, ada n. Nah berarti tersisa mu 0 min mu A kuadrat. Ya. Nah kalau udah gini mulai ada titik terang ya anak-anak ya. Kita usir-usir ya. Nah yang ini ya, saya pertahankan dia tandanya lebih, yang ini min 2 tetap. Nah yang ini ya, ini ibu salah nggak ini anak-anak? Oh ini ibu balik ya anak-anak ya, ini pantesan. Ini kan pindah ke sana jadi negatif ya. Nah tapi ini ibu positifkan, tetapi ibu tuker ini ya. Nih perhatikan ya, mu A kuadrat min mu 0 kuadrat. Ya, ini ditukar ke sini. Ini menjadi pembagi ya. Dibagi 2 per mu A min mu 0. Jadi ini disetarakan dengan bentuk mu A mu 0. Jadi ininya juga disetarakan. Ya. Nah, maka di sini sebentar. Karena dicarinya Y bar itu adalah sigma per N, berarti luas kiri harus saya bagi N. Berarti ruas kanan pun harus saya bagi N. Nah, makanya muncullah makhluk di sini N.
ya. Nah, sehingga disimpulkan bahwa daerah rejected region-nya itu adalah Y bar lebih dari K bintang. Dengan K bintang itu adalah memuat semua informasi dari yang sudah diketahui. Begitu deh. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk alfa tertentu, nah tadi baru kita masuk ya. Jadi pertama adalah tentukan dulu RR. Jadi sesuai langkah. 1, tentukan hipotesis. 2, tentukan statistik ujinya. Ini pakai ini lema Newton-Pearson. Ketiga, tentukan daerah rejected-nya yang menyatakan ada K aksen yaitu titik kritisnya. Mana titik kritisnya? Nih, sepanjang ini ya. Nah, keempat, nah baru kita tentukan alfa. Untuk alfa tertentu, jadi kalau nanti misalnya di soal ibu, maaf nggak memberikan begitu, anak-anaknya tidak diberikan oleh ibu, ya kalian menyebutkannya alfa tertentu saja dulu ya. Nah, untuk alfa tertentu bahwa alfa itu adalah peluang H0 ditolak atau H0 ada di RR gitu. Padahal H0 benar. Nah, maka H0 ditolak atau RR itu adalah yang seperti ini. Jadi kita nggak bisa ngerjain alfa kalau nggak ada RR ininya ya, anak-anak. Nah, kita masukkan Y bar lebih dari K aksen bersyarat mu-nya sama dengan mu0. Nah, artinya bahwa di sini kalau kita lihat, berarti kalau kita mau memakai normal baku, kita kurangi masing-masing dengan mu0 yang ada di syaratnya. Maka di sini Y bar kurangi mu0 dibagi sigma per akar N. Persis kayak tadi ya. Ruas sebelah kanan K aksen kurangi mu0 dibagi dengan sigma per akar N. Nah, maka ruas sebelah sini menjadi Z. Ruas sebelah kanan menjadi besaran ini. Nah, jadi dengan Z itu merupakan normal baku, nah maka K aksen min mu0 dibagi sigma per akar N itu akan sama dengan Z alfa. Ya, karena uji satu sisi. Nah, kalau kita balik, berarti K aksennya ya itu tidak lain adalah mu0 ditambah Z alfa dikalikan sigma per akar N. Mu0-nya biasanya nanti kalau contoh kasus tadi diketahui kayak tadi 15. Z alfanya tergantung alfanya tadi ya kita mau menentukan berapa. Misalnya kayak tadi 1,645. Sigmanya berapa, akar N-nya berapa, nah K aksennya bisa Anda ketahui. Begitu. Ya. Ya apa anak-anak? Ya, itu tadi ya. Nah, jadi selesai ya seperti itu. Nah, jadi kalau nanti ditanya selanjutnya ya, bahwa nanti ditanya power atau apa, nah itu bisa mengacu kepada definisi dari power begitu ya. Ini tadi saya baru nyari alfa. Berarti bisa ya nyari beta? Bisa. Bisa ya nyari power. Nah, kembali lagi seperti power rumusnya ada di bagian yang sini ya. Nah, yang ini ya, powernya itu adalah W berada di RR, padahal pada saat parameter sesungguhnya. Ya, nah ini saya ulang sedikit yang di sini. Ya, nah ini. Jadi W ada di RR, padahal tetanya teta 0. Ya, atau W ada di RR pada saat parameter sesungguhnya. Ya, jadi parameter sesungguhnya tergantung dari kamu mau cari parameter yang mana. Ya, apakah power terhadap theta 0 atau power terhadap theta A-nya. Begitu ya, itu tergantung di syaratnya. Tapi pada intinya adalah W ada di RR, jadi pada saat H0 itu adalah ditolak.
Baik, ada pertanyaan anak-anak? Ya, itu Ibu rasa yang sudah kita bahas ya sampai UMPT gitu. Nah, jadi nanti hari Rabu saya akan menunjukkan beberapa, soal begitu ya yang sudah pernah kita UASkan gitu ya. Nah, jadi nanti anak-anak bisa belajar dari situ pengayaannya ya untuk soal-soal, berkaitan dengan, eee, belakang-belakang ini. Ini kan agak agak banyak juga ya anak-anak ya kalau kita absen mulai dari statistik cukup ya, kemudian juga, apa itu, ketunggalan ya dan sebagainya, udah hampir lupa ya dan ini adalah bagian kedua yang besar ya, yaitu uji hipotesis ya. Nah ini, ada di 2 slide terakhir anak-anak ya dari buku Wakerly. Nah ini menurut Ibu cukup baik nih bisa dicobakan gitu ya oleh kalian. Nah jadi seperti di sini sekilas saja ya, nih di 1091. Nah ini diketahui N-nya itu 20 ya, kemudian dari distribusi normal ya, rata-ratanya nggak diketahui. Nah, variansinya diketahui 5. Nah, ini mirip-mirip ya, kayak kita yang tadi ya. Nah, kemudian hipotesisnya H0-nya itu adalah 7, sama dengan 7, dan versusnya lebih dari 7. Nah, pertanyaan yang biasa diumumkan kayak begini nih anak-anak. A. Find the uniform most powerful test with significant level 5%. Jadi ini seperti persis yang tadi, yang kita jawab ya, yaitu cari UMPT ya, dengan tingkat alfanya itu 5%. Jadi intinya berhenti nyampe mana Bu? Ya, berhenti sampai kita mendapatkan di sini biasanya, bentuk yang ini ya. Nah, keaksennya itu apa di sini. Nah, bentuk ini umumnya yang kita pakai ya urutannya. Nah, itu satu. Nah, kemudian for the test in part A, ya find the power at each of the following alternative value. Jadi artinya Anda mencari power untuk mu A. Ya, jadi power yang diisi 7,5, 8, 8,5, 9. Nah, gimana powernya? Waduh, saya berharap, wah nanti ada pas powernya agak gede, nah berarti jatuhnya di situ tuh. Karena ini kan masalahnya lebih dari 7. Seperti tadi, tadi teh Vincent, Cornelius yang ini teh lupa. Vincent, Corne tadi teh yang nanya. Nah ini ditentuin ya di sini nih. Ya, ditentukan nih mu A-nya ya. Nah, tapi nanti kan mu A yang berapa ya yang tepat begitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari nilai power. Power ya, jadi power pakai definisi yang tadi terakhir saya omongin. Power dari 75, power dari 8, sampai power dari 9. Nah, nanti kan kelihatan ya besaran di mana atau kecilan di mana. Nah, seperti itu bisa kita cari. Nah, kemudian sketch a graph for power function. Ya, jadi nanti kita punya misalnya nilai 7 ya. Kalau 7 tuh powernya berapa gitu ya. Nah, kemudian 75, 8, 85, 90 tuh naiknya gimana gitu ya. Kan kalau dulu saya ngajarinnya definisi gambar power itu kayak lonceng kebalik ya, kayak gunung tapi kebalik ya, kayak lembah gitu. Nah, begitu nggak polanya anak-anak dengan memasukkan di sini, besaran-besaran mu A-nya itu berbeda-beda begitu ya. Nah, kemudian di 1092-nya, nah ini kita masih pakai exercise 1091. Nah, ini yang ditanyanya dibalik ya, N-nya. The smallest sample size N-nya such as that alfanya dia 0,05 ya. Kemudian has power at least ini 0,80 di saat mu-nya 8. Nah, dibalik ya. Jadi N-nya tuh harus berapa banyak? Kalau tadi kan kita pakai N-nya 20.
supaya bisa menghasilkan tadi nilai barangkali powernya itu sekian. Nah, sekarang dibalik gitu ya di 92 ini. Nah, ini menarik juga ya anak-anak seperti itu. Nah, kemudian 1093 itu ditanyanya most powerful test. Nah, itu wajar ya karena HA-nya itu Anda lihat mu-nya sama dengan 5. Dua arah ya. Dua arah, sorry. Pokoknya dia satu nilai ya. Kalau tadi kan satu arah ya karena dia lebih dari 7. Nah, ini UMPT. Jadi kalau boleh Ibu bilang mau cari MPT dan UMPT sama aja sih anak-anak intinya ya. Cuma di sini pembahasan untuk yang bahasanya kalau UMPT itu satu arah seperti dulu kita di Andat. Jadi bisa dilihat dari hipotesis ke satunya atau HA-nya begitu ya. Nah, itu sekilas. Nah, ini 95-nya apa? Nah, ini distribusinya agak heboh ya. Agak heboh. For observation ya, ada 4. Nah, ini distribusinya aduh lumayan ya anak-anak ya. Ini agak campur ini ya, ada bentuk pangkat dan juga ada eksponennya. Jadi agak sulit nih bentuk si fungsi peluangnya. Nah, ini nanti kan yang stres apanya anak-anak L-nya ya. Ya, ini L-nya nih biasanya L-nya untuk membentuk apa itu namanya fungsi likelihood-nya lumayan nih. Nah, intinya find the rejection region atau RR ya untuk hipotesis yang tadi. Jadi cukup sampai RR aja kalau di sini. Nah, yang B dari hasil yang A, nah bagaimana nih uniform most powerful-nya? Ya, nah itu tentu saja kan ada nanti perbedaannya di bagian definisi yang alfa kalau menurut Ibu ya. Nah, ini nanti bisa Anda coba. Nah, kalau yang 98 ya, ini dibuat lebih umum lagi, bahkan di sini ya ada M. Ya, ini M-nya konstanta, parameternya apa ini anak-anak? Theta ya, theta di sini tetap parameternya. Nah, tentukan UMPT-nya juga. Nah, terus kalau di bagian B-nya, nah ini baru kesannya diberi nilai ya, anak-anak ya. Dikasih tuh theta 0-nya 100, alfanya 5%, betanya 5%, terus apa theta A-nya itu 400 gitu ya. Nah, tentukan di sini ya N yang cocok ya, dan critical region itu berarti kayak titik kritisnya ya, daerah kritisnya ya. Jadi kalau dibilang daerah kritis itu ya RR-nya lagi yang ditanya di sini. Gitu ya, yang di 1098. Nah, ini silakan ya anak-anak coba latihan-latihan di sini ya. Jadi nanti sebagai pengayaan ya buat kita di hari Rabu ya. Otret-otret aja dulu. Walaupun ini sebagai pengayaan karena kan Ibu cuma ngasih contohnya ya 1 biji ya. Nah, untuk lebih ini lagi ya anak-anak nanti bisa menambahkan ini dan di tutorial ya mungkin sebagai tambahan waktu untuk pembahasannya gitu ya supaya bisa lebih mendalami ya bagaimana prosedur dari MPT dan UMPT ini. Baik, itu dulu saja dari Ibu. Recheck Okta, slide yang ini mah udah diberikan kan ya? Halo, Okta, slide yang ini udah Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu ya. Sudah ya? Ya. Ya, cek lagi takutnya ada slide yang Ibu nanti terlewat. Ya, baik itu saja dulu dari saya ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat nih anak-anak menjelang UAS ya. Ibu tutup pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.